Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Cecep Channel ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas ya mengenai seputar rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero ya. Jadi seputar rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Seputar rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Dari mulai tes kesehatan, dari mulai tes administrasi, tes kesehatan awal, psikotes, tes wawancara, dan tes kesehatan akhir. Di sini saya akan membahas total ya, dari mulai pendaftaran. Dari mulai pendaftaran teman-teman sudah banyak ini ya, melalui beberapa kesulitan ya, termasuk salah ngupload ataupun data-data yang waktu itu pernah daftar kemudian tidak bisa daftar lagi gitu kan, nggak bisa masuk lagi. Banyak sekali kendala ya. Tetapi itulah yang namanya rekrutmen ya, itu yang namanya rekrutmen. Jadi semua itu perlu perjuangan ya. Dari awal teman-teman menyiapkan berkas, memilih, menyeken, kemudian mengupload data dengan antrian upload itu kan, antrian di web sampai nunggu sepi gitu teman-teman baru bisa ngupload. Itulah perjuangannya di situ ya teman-teman. Tapi di situ ya, di situ seninya teman-teman berjuang, itu di situ seninya ya. Setelah mengupload data kemudian teman-teman menunggu kan, setelah itu menunggu kemudian muncul pengumuman, misalnya pengumuman lulus tes administrasi. Nah, pada saat tes administrasi lulus ini, maka teman-teman dihadapkan dengan tes kesehatan ya, kesehatan awal, dengan tes kesehatan awal. Dan di sini juga teman-teman akan diseleksi juga ya, seleksi juga. Yang mana tes kesehatan awal ini banyak sekali yang gagal ya, banyak sekali yang gagal. Entah itu karena minimnya persiapan, entah itu karena memang kondisi, mohon maaf nih, kondisi fisiknya tidak mendukung gitu kan. Banyak sekali faktornya. Tapi alangkah baiknya kalau kita persiapkan, mungkin bisa meminimalisir kegagalan dalam tes kesehatan ini ya. Sebenarnya tes kesehatan ini sebelumnya sudah kita bisa prediksi apa kita itu lulus apa enggak ya, apabila kita melakukan medical check up ya. Sebelum kita tes ya, sebelum kita tes itu kita melakukan medical check up dulu ke dokter ya, supaya kekurangan kita itu bisa diketahui, seperti itu ya. Jangan sampai ujuk-ujuk kita ini ya, kita daftar kemudian tes kemudian langsung gagal ya. Kedua, formasi yang kita pilih, memang di keterangannya itu untuk beberapa formasi ya, mungkin nanti kedepannya mungkin bisa diperbaiki ya, untuk diperjelas mungkin ya. Misalkan KPJR itu kan kualitasnya harus apa gitu kan, kesehatan A misalnya. Kebanyakan yang saya ketahui itu untuk kualitas A itu ada di masinis PPK konektor ya, itu harus A benar-benar karena berhadapan dengan sinyal gitu. Nah, mungkin sekarang sudah berubah ya zamannya ya, namanya orang di lapangan apalagi mengoperasikan alat seperti dresin atau yang alat berat ya, kayak KPJR itu kan yang katanya kualitasnya harus A. Yang saya pernah ini ya, dapat komen ya di video tentang tes kesehatan itu ada katanya memilih formasi, ternyata formasi itu ternyata kualitasnya A ya. Memang kadang-kadang di situ ya, kadang-kadang kita nggak tahu-taunya formasinya kelas A, jadi kita nggak lulus ya. Memang di situ kita harus pandai-pandai memilih. Faktor nasib juga menentukan ya. Kita sudah berusaha ternyata tidak sesuai dengan harapan ya. Tapi minimal kita sudah berusaha ya.
Jadi formasi pun menentukan ya, formasi pun menentukan. Sebisa mungkin yang namanya seleksi itu harus perfect ya semuanya, sempurna ya, sempurna. Bukan berarti kereta api ini memilih hanya orang-orang yang mampu, yang berduit ataupun yang perfect. Enggak ada kesehatan manusia yang sempurna, tapi bisalah kita bisa mengkondisikan kesehatan kita pada saat tes gitu kan. Misalkan contoh yang gampang sih, gigi bolong ya ditambal, contohnya seperti itu ya untuk tes kesehatan pembahasannya itu ya. Sebagai yang mana kita ketahui, tes kesehatan ini kan pertama-tama menurut informasi yang sekarang ini, bahkan baru datang saja kemudian diukur tinggi badannya nggak masuk langsung pulang ya. Berat badan kayak ideal pun langsung pulang atau gagal ya. Jadi banyak sekali yang harus dievaluasi bagi kita semua ini yang sedang mencari pekerjaan ya. Memang kita itu dituntut untuk sempurna ya, yang namanya kita kan nyari pekerjaan ya, otomatis ya yang sempurna ya, yang otomatis yang bagus lah. Dari mulai tensi darah itu jangan sembarangan, baru mulai tensi aja nih, kalau di tensi kemudian tensi kita tinggi otomatis juga bisa nggak lulus ya. Tinggi badan, berat badan di tes kesehatan, apalagi yang namanya mata ya, kan banyak sekarang yang minus matanya banyak banget ya. Sekarang kan udah zamannya gadget yang mana apa aja mungkin ya, kita itu nggak jauh ya dari namanya gadget ya. Main HP berjam-jam itu kan mempengaruhi kualitas penglihatan mata, sehingga timbulnya minus, silinder dan sebagainya. Jadi semuanya itu kekurangan yang kita miliki sebisa mungkin untuk diminimalisir ya teman-teman ya. Mata di rekrutmen manapun terutama kalau di kereta api kan memang ini ya berkaitan dengan sinyal, semboyan. Di perusahaan BUMN lain pun sama, kemungkinan sama ya. Untuk mata ya sangat fatal juga kalau matanya minus. Demikian teman-teman. Jadi semuanya harus dipersiapkan matang-matang ya untuk rekrutmen di kereta api ini. Kemudian tes ini misalnya telinga, hidung, tenggorokan, gigi, semua sama ya. Gigi pun sama, usahakan ya jangan sampai ada karang gigi, yang bolong-bolong ya ditambal, yang sekiranya ompong ya kalau ada model ya dipasang gigi palsu lah, jadi kelihatannya kan sempurna lagi ya. Jadi memang harus benar-benar dimaksimalkan banget lah. Ini perlu dicatat nih, seperti yang saya bilang awal bahwa kereta api bukan berarti orang-orang yang ini yang itu yang diterima, enggak juga. Memang semuanya itu ya, setiap perusahaan itu pasti mencari yang perfect, yang sempurna ya, yang sesuai dengan kriteria di formasi tersebut gitu kan. Seperti contohnya untuk masinis ya, tingginya minimal 165 gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak banyak hal yang perlu kita persiapkan ya. Karena saya sendiri turut prihatin juga ya dengan teman-teman ini. Kebetulan ini kan masa-masa pandemi corona, yang mana banyak sekali ya para teman-teman kita yang tidak bisa lanjut alias gagal di rekrutmen ini karena hal-hal yang sepele ya. Karena memang di tahun ini memang persaingannya sangat ketat sekali teman-teman, sangat ketat sekali, karena yang daftarnya tuh bukan ratusan lagi, bukan ribuan, puluhan ribu yang daftar, sehingga seleksi ini ya sangat luar biasa ketat sekali ya. Dulu misalkan saya Indonesia itu cuman 15.000. Nah ini baru satu daerah operasional satu aja udah 10.000. Bisa dibayangkan teman-teman, bisa dibayangkan. Wah gitu banyak lah antusias para pencari kerja
terutama yang pengen mendaftar di kereta api itu begitu banyak sekali antusiasnya. Maka dari itu teman-teman sebisa mungkin harus bisa perfect banget ya, harus bisa menampilkan performa yang terbaik lah untuk bisa lolos di rekrutmen ini ya. Jadi teman-teman gambarannya seperti itu baru tes kesehatan ya, belum tes-tes yang lain. Oleh karena itu teman-teman simak video saya, jangan di skip ya, ini masih panjang ya, karena saya sengaja membuat video ini dengan durasi yang panjang supaya teman-teman ada gambaran. Jadi pada kesempatan kali ini memang saya sengaja membuat satu video yang agak panjang ya, dengan durasi yang sangat panjang, karena ini juga menjadi unek-unek pribadi saya sendiri ya. Banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Dengan kegagalan teman-teman mengikuti tes itu, saya merasa flashback ke belakang ya, karena saya pribadi pun pernah gagal. Ya terus terang saya agak sedih ya cerita ini ya. Ke belakang itu saya gagal hampir 5 kali ya. Yang 6 kali baru lulus. Bahkan ada yang lebih parah lagi ya. Teman saya itu ada yang 6 kali, 9 kali daftar baru lulus ya. 9 kali daftar baru lulus. Saya masih mending 6 kali. Jadi dengan kebanyakan kegagalan kalian tuh saya merasa flashback dan merasa sedih ya. Jadi saya menyampaikan untuk kisi-kisi dan sebagainya supaya kalian itu lulus gitu, maksud gitu loh teman-teman, supaya kalian itu diberikan kelulusan. Makanya saya selalu membuat konten tentang bagaimana trik-triknya secara terbuka, gamblang kepada kalian itu ya. Harapannya kalian berjuang itu ya ada, setidaknya ada gambaran ya, karena waktu itu memang saya pribadi aja belum ada gambaran ya. Saya belajar memang dari pengalaman sendiri selama tes 5 kali itu ya. Itu baru tes kesehatan ya, sama yang pemeriksaan dokter kan, yang kita dimasukkan ke dalam satu ruangan, diperiksa semuanya seluruh badan kan. Untuk tes kesehatan pertama itu memang banyak sekali yang diperiksa teman-teman. Tapi apabila kita sudah tidak memenuhi syarat, itu jangan mengharap sampai ke pemeriksaan seluruh badan ya, baru tinggi badan atau berat badan ataupun baru mata pun sudah gagal ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya, khususnya untuk rekrutmen di tahun 2021 ini. Banyak sekali persaingannya, sehingga untuk rekrutmen juga lumayan ketat ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman dinyatakan lulus di tes kesehatan tahap 1, di situ teman-teman kemudian akan dihadapkan dengan tes yang namanya tes psikotes ya, yang namanya tes psikotes. Dan bagi teman-teman yang sudah merasakannya seperti apa ya, luar biasa ya kalau di kereta api. Yang saya pantau itu di komen juga ada yang, "Bang, ini kok tesnya banyak perubahan." Memang betul sekali. Pasti yang namanya tes itu pasti ada perubahannya, tapi setidaknya kita sudah belajar membeli buku psikotes. "Bang, ini tes logaritma nggak ada, aritmatika." Iya memang, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi minimal kita sudah belajar aja gitulah, minimal kita sudah belajar. Ibaratnya kalau kita mau berperang itu kita udah siap gitu, musuhnya mau kayak apa nih, kita siap gitu aja. Adapun di lapangan seperti apa faktanya gitu kan, seperti apa nanti soalnya, seperti apa nanti, teman-teman minimal sudah mempersiapkannya, minimal ada bekal, ada gambaran seperti itu, daripada sama sekali nggak ada gambaran kan. Karena memang saya sering bilang, yang namanya psikotes ini memang gampang-gampang susah ya. Ya dibilang gampang ya, cuman kita tinggal ABC gitu kan, coret-coret gitu kan, sama ngerjain itu kan, gambar orang, gambar pohon. Ini memang kelihatannya gampang tapi cukup menguras otak ya, gampang tapi menguras otak ya, seperti itu ya, namanya psikotes.
dan kita nggak tahu kita itu lulus apa enggaknya kan. Makanya dari itu kita belajar ya, karena ilmu itu bisa dipelajari, apalagi psikologi bisa dipelajari, minimal diluruskan dikit lah, dari yang tadinya kita kurang bisa diluruskan, dibenerin lah. Contoh latihan menggambar orang, yang tadinya kita nggak bisa gambar ya usahakan bisa menggambar dengan baik gitu kan. Memang perjuangan banget ya. Ya pengalaman saya dulu itu untuk tes psikotes sendiri ya. Untuk tes psikotes sendiri itu memang pelaksananya itu luar biasa ya. Dari jam 8 pagi itu sampai jam 4 sore ya. Borongan itu bener. Itu saya tesnya di Tanjung Priok, dari stasiun Tanjung Priok. Waktu itu saya berangkat dari Cirebon ya, naik Kertajaya jam 2 pagi. Nyampe Tanjung Priok itu sekitar jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi dengan waktu itu memang kondisi kereta di Kertajaya itu luar biasa, orang tidur pada di ini ya, di lantai semua ya, masih semrawut lah. Saya masuk ke nyampe tempat tes itu jam 6 pagi ke Cirebon, di stasiun Tanjung Priok itu menghadap ke laut ya. Itu saya ditempatkan, tempat duduknya itu menghadap ke laut ya. Jadi kayak di ruangan stasiun gitu kan, di ruangan stasiun yang model lama ya. Tanjung Priok belum aktif ya, untuk KRL sekarang sudah aktif ya. Itu angin laut itu sangat terasa ya, sangat terasa angin laut dengan ribuan peserta ya. Dengan ribuan peserta waktu itu sekitar 15.000 ya, 15.000 peserta dari seluruh Indonesia waktu itu. Karena tesnya itu bukan Jakarta dites, enggak, dari seluruhnya. Bahkan ada yang dari Surabaya ya, teman saya itu ada tuh yang dari Surabaya. Sekarang satu UPT ya, alhamdulillah dia lulus juga tuh, satu UPT di UPT Kruka Bogor ya, dari Surabaya yang terjauh. Jadi tesnya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu perjuangan banget ya, perjuangan banget, karena banyak banget yang diteskan. Seperti ya contoh ya, deret angka, matematika dasar waktu itu ya, sama persamaan, bolak-balik kubus, kotak-kotak nyamain, meneruskan, wah macam-macam lah. Luar biasa banget ya. Untuk tes psikotes tuh mau bener-bener menguras otak bener-bener menguras otak ya. Sebenarnya kalau kitanya santai mengerjakan, fokus itu bisa terdeteksi, oh arah soal itu ke sini loh, arah soalnya ke sini, kebaca gitu. Oh, arah soalnya ke sini, bisa kebaca ya. Tapi kalau kitanya sudah panik, udah capek, nah di situ titik kelemahan kita itu sedang diuji, kemampuan kita ya lagi diuji. Makanya ada tes psikotes. Nah itu setelah semua itu selesai itu baru tes ini, hitungan koran ini, tes Pauli atau Kraepelin itu. Waduh, udah otak udah di printer lagi yang terakhir ya, dengan tes hitungan koran itu. Mantap bener pokoknya, saya rasakan luar biasa banget ya. Jadi hampir meledak gitu, panas banget otak. Dengan sisa-sisa ini ya, dengan sisa-sisa pemikiran yang sudah mumet banget itu, dikasih sodoran tes hitungan koran. Aduh ampun, luar biasa. Yang saya rasakan luar biasa. Itu teman-teman, di tes psikotes itu banyak sekali yang gagal ya, banyak sekali ya. Tuh, hampir separuhnya itu gagal. Bener, hampir separuhnya. Jadi waktu pelaksanaan tes itu yang pertama administrasi ya, kemudian psikotes, baru tes kesehatan waktu saya ya. Itu waktu saya tes 2012 tuh gitu. Jadi begitu setelah pengumuman tes administrasi itu langsung psikotes ya. Kemudian baru dilanjut ke tes ini, tes
tes kesehatan ya, tes kesehatan satu. Kalau saya gitu, dari mulai psikotes selesai udah nunggu pengumuman 1 minggu, kemudian diumumkan lagi lewat web, berangkat lagi, baru berangkat lagi ke Jakarta lagi. Kemudian kebetulan saya domisili di Cirebon ya, jadi begitu nunggu pengumuman 1 minggu lulus, kemudian saya berangkat lagi. Saya sedikit sedih juga ya, karena waktu itu ada teman juga yang baik banget ya waktu itu. Semua transportasi waktu itu mau dibayarin sama dia ya. Sekarang dia dinas di PPKA Mila, dia lulus ya kayak saudara, namanya itu Daswito ya, dia orang Cirebon juga. Dia sekarang jadi ini ya, pengawas peron di stasiun Cirebon, di Daup 3 Cirebon. Alhamdulillah dia terus berjuang dan lulus ya, jadi dia tidak pantang menyerah ya. Dia orangnya tidak pantang menyerah, dia baik banget dulu ya, ngebantu saya. Saya sedih juga dia nggak lulus waktu itu. Sekarang dia udah sukses juga, udah jadi PAP ya. Jadi begitu teman-teman, untuk psikotes pun sama ya, dipersiapkan teman-teman. Memang banyak sekali perubahan, makanya kan saya bilang teman-teman coba cari buku psikotes dengan model terbaru. Coba beli di toko-toko buku yang terkenal, beli buat dipelajari ya. Karena memang psikotes sih soalnya nggak jauh dari itu ya, semuanya nggak jauh dari itu. Mungkin ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai gitu soalnya gitu ya. Terus waktu blunder. Terus ini ya. Nah, setelah lulus psikotes itu kan teman-teman akan menghadapi yang namanya tes wawancara ya. Menghadapi namanya tes wawancara. Sebenarnya tes wawancara ini hanya kelihatannya memang sepele juga ya, ngobrol, kemudian kita ditanya-tanya, kemudian kita beres, selesai, dan keluar hasil. Tapi ternyata tidak sesederhana itu ya teman-teman, tidak sesederhana itu ya. Karena pada kenyataannya ya, yang seperti saya bilang di video-video sebelumnya ya, ada juga yang nggak lulus. Makanya perlu dipersiapkan juga ya. Trik-triknya mau udah saya kasih tuh di video sebelumnya ya. Dikupas tuntas tes wawancara udah saya kasih semua ya. Karena di wawancara ini semua yang ada pada diri kita, dari pertama kita datang ke ruangan wawancara itu udah dinilai banget ya. Misalkan si A maju, kelihatan tuh dia nongol berdiri tegap, dari atas bawah dilihatin nih, wah rambutnya gondrong nih, wah ini bajunya kayak preman nih, dibuka segini, waduh gimana ini ya. Makanya penampilan memang luar biasa ya. Untuk tes wawancara ini perlu diperhatikan dari mulai rambut, pakai minyak, kalaupun agak gondrong ya udah pakai minyak rambut apa ya biar rapi ya. Kalau nggak mau ambil resiko ya udah potong aja cepak ya, standar tentara udah beres. Sama baju lengan panjang bisa disetrika juga, untuk sana ya disetrika juga, jadi sepatu juga disemir. Jadi semuanya harus dipersiapkan ya, tidak cuma mental kita menghadapi pewawancara, enggak juga, tetapi semua yang dipakai sama kita disiapkan juga. Dan wawancara ini tentunya pertanyaan itu sangat berbeda-beda. Pertanyaan dari wawancara ini tergantung yang wawancara ya. Memang itu ada standarnya, yang ditanyakan apa saja mungkin itu ada standarnya, karena hampir pertanyaannya yang pertama-tama itu mirip ya. Saya suruh dijelaskan ya, coba jelaskan kamu itu apa sih, riwayat pendidikannya apa sih gitu. Itu hampir sama semuanya ditanya seperti itu ya. Nanti setelah pertanyaan itu selesai, kemudian yaitu pertanyaannya tergantung dari panitia tes ya. Yang akan ditanyakan ya. Terserah dia mau nanya, coba sebutkan rukun Islam, coba sebutkan rukun iman bagi yang muslim ya. Coba sebutkan
lambang Garuda Pancasila ya. Begitu ya. Tapi untuk pertanyaan umumnya, untuk wawancara ini pertanyaan umumnya ya, pertanyaan umumnya yaitu yang tadi. Coba sebutkan riwayat pekerjaan kamu, terus kamu tuh lahir di mana sih, tempat tinggalnya di mana sih gitu. Pernah bekerja di mana, kemudian pendidikan juga dulu dijelaskan juga ya, dipaparkan di situ ya. Kemudian ini formasinya apa yang diambil, terus apa yang kamu ketahui tentang formasi itu nanti ditanyakan juga di wawancara ya. Bervariasi banget memang ya apabila wawancara ini. Bisa jadi ditanya gaji, ditanya mau libur hari apa, mau berapa jam kerjanya, itu macam-macam ya, tergantung wawancara dan tergantung kita arah pembicaranya, Pak, kita itu menimbulkan pertanyaan yang bercabang atau enggak gitu. Itu wawancara ya. Sikap pun selain dari ini ya, pengetahuan kita, sikap pun sama ya. Sikapnya harus benar-benar tegap, kita harus duduk tegap, pandangan ke arah dua mata pening, sikap sempurna, tegap, menjawab pertanyaan dengan baik dan benar dan tidak menimbulkan pertanyaan juga. Jangan sampai kita jawab malah menimbulkan pertanyaan bercabang gitu. Kalau saya ingat, saya untuk wawancara ya pernah ditanya, kamu punya SIM nggak? Ini setelah selesai pertanyaan, punya SIM nggak? Punya, Pak. Pernah melanggar lampu merah nggak? Enggak gitu. Kalau kamu pernah melanggar, bisa jadi nggak lulus. Terus ditanya, suka ngerokok nggak? Suka ngerokok nggak? Ya walaupun situ suka ngerokok teman-teman, ya jawablah janganlah. Yang namanya kita lagi mencari pekerjaan ya, setidaknya kita tampilkan yang baik-baik. Yang namanya rokok kan memang nggak baik juga. Maka dari itu teman-teman harus kuncinya belajar. Nah, ini setelah tes wawancara ini dinyatakan lulus setelah seminggu itu, maka teman-teman yang lolos itu akan dihadapkan dengan tes yang terakhir. Tes terakhir apa tesnya? Itu kesehatan akhir ya, kesehatan akhir. Wah, ini tinggal satu langkah lagi kesehatan akhir ya. Jadi kesehatan akhir ini memang untuk gambarannya ya, emang sedikit ya yang dites itu, sedikit kelihatannya ya. Mungkin yang ada di benak kalian itu cuman diambil darah, ronsen, ya, urin diambil lagi. Tapi tidak seperti itu ya teman-teman. Tes kesehatan satu yang teman-teman pernah lalui di awal-awal itu, di tes kesehatan 2 diulang kembali. Catat ya, tes kesehatan awal yang teman-teman pernah lalui di awal-awal itu akan direview, diulang kembali di tes kesehatan tahap akhir. Akan direview kembali, dicek kembali. Mulai mata, tinggi badan, berat badan, telinga, gigi juga gigi itu akan dilihat kembali. Nggak berarti saya udah lolos, enggak, diperiksa lagi teman-teman. Nah, makanya teman-teman ini setelah dinyatakan lolos kesehatan tahap awal, yaitu tetap dijaga teman-teman, tetap dijaga sampai beres rekrutmen. Dan ya mudah-mudahan sampai kesananya tetap dijaga ya. Jadi untuk tes kesehatan saya kasih sedikit bocoran aja nih untuk tahap-tahapnya. Sebenarnya sih nanti saya akan buatkan konten berikutnya untuk tes kesehatan akhir ya. Cuman ini berhubung full kupas tuntas seluruh rangkaian kegiatan tes di rekrutmen PT Kereta Api Persero. Jadi saya akan memberikan pembahasan sedikit ya. Jadi yang namanya tes kesehatan akhir itu ya meliputi tes kesehatan pertama, yaitu tinggi badan, berat badan,
THT ya, telinga, itu tenggorokan, gigi juga diperiksa lagi. Kemudian semuanya ya, seluruh badan diperiksa kembali ya mas dokter. Kemudian ronsen urin juga sama diambil darah ya. Nah teman-teman, jangan menyepelekan ya. Itu di tes kesehatan air ini, di tes kesehatan air ini ya, teman-teman akan diambil namanya sampel darahnya nih, diambil dari sini nih. Set diambil, set, di packing di sini, di kayak kapsul gitu. Itu akan diteliti di laboratorium. Di situ itu ada riwayat teman-teman nih, apakah asam urat, kolesterol, apakah gula darah, apakah ada penyakit-penyakit lainnya, ada peningkatan sel darah putih, ada peningkatan kreatin, macam-macam ya teman-teman. Jadi dalam satu paket itu teman-teman ada semua di situ ya, paket satu darah itu. Nah makanya hati-hati juga di tes kesehatan air ini. Ini juga banyak juga yang nggak lulus ya, banyak juga yang nggak lulus karena kadang-kadang menyepelekannya. Bagaimana sih menyepelekan, kok dibilang menyepelekan? Ya iya, kadang rasanya sudah lulus itu kan tes kesehatan yang pertama ya, akhirnya di tes kesehatan yang terakhir itu ya santai-santai, saya mau udah lulus. Ternyata ini yang bagian dalam ini yang tidak bisa kita kuasai. Darah kita diambil, dimasukkan lab, keluar semua hasilnya. Darah kita yang berbicara nih, ada apa ketahuan. Makanya dipersiapkan untuk kesehatan air ini, harga mati. Kalian harus mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga tiap hari, tidur teratur. Kalaupun kalian ini sedang kerja shift ya minimal kalau selesai shift malam ya pagi tidur nyenyak, sore olahraga. Mengkonsumsi makanan-makanan yang organik ya, jangan fast food mulu, jangan makan fast food mulu, karena dikhawatirkan nanti darah kalian terkontaminasi oleh makanan yang kurang baik, akhirnya jadi terkena hepatitis A atau kan yang karena faktor makanan ya. Minum juga banyakin minum, karena tes kesehatan terakhir ini nanti teman-teman yang akan diambil darah ya, ngeri banget ya, karena tidak bisa diperbaiki ya. Jadi setelah rangkaian tes yang teman-teman laksanakan ini tercapai dan teman-teman dinyatakan lulus, selesai, alhamdulillah. Itu teman-teman masih ada perjuangan kembali ya, tapi ya alhamdulillah dulu ya, alhamdulillah dulu. Nanti teman-teman begitu lulus tuh langsung dipanggil ya dalam satu ruangan khusus, misalkan daerah operasional 1 waktu itu begitu pengumuman lulus, suruh ngumpul, suruh menandatangani surat magang atau PKM ya, pegawai kontrak magang. Dulu namanya PKM, pegawai kontrak magang. Waktu itu saya berangkat dari Cirebon juga, udah bahagia banget lulus kan, udah pamitan sana sini, saya berangkat dengan pakaian seadanya, berangkatlah ke Jakarta, tanda tangan pegawai kontrak magang, tanda tangan tuh, itu materi masih 6.000 tanda tangan. Ternyata setelah tanda tangan itu, kita nggak bisa pulang tuh. Kita langsung setangan itu nggak boleh pulang kampung, langsung suruh masuk magang itu. Bayangkan teman-teman, dengan baju seadanya suruh magang, top markoto pokoknya. Kebetulan ya punya kenalan lah, ada teman yang sudah pernah kerja di Jakarta, ini bisa dikondisikan di situ ya. Itulah gunanya banyak teman lah. Yaitu saya langsung magang ya di stasiun langsung itu, masih pakai pakaian putih itu hitam ya, magang di stasiun ya.
Waktu itu formasi yang saya ambil tuh memang nggak ada pilihan sih, adanya masinis waktu itu ya. Sebenarnya sih untuk formasi yang saya pengen idam-idamkan dari dulu ya PPKA. Saya senang PPKA dari dulu ya. Tapi itulah namanya jodoh, yang nggak tahu ya. Taunya kita lulus malah masinis. Nah, makanya di situ jangan sampai ada kata menyerah ya dalam ikut tes tuh, jangan sampai ada kata menyerah, karena sudah 5 kali saya daftar itu PPK nggak lulus, begitu 6 kali daftar masih lulus, kan di situ rezekinya ternyata di situ ya. Jadi setelah teman-teman lulus masih ada lagi masih ada lagi, nanti teman-teman suruh menandatangani perjanjian kontrak PKM, perjanjian bersama PT Kereta Api Indonesia Persero dengan kalian situ selama 6 bulan. Tapi alhamdulillah juga ya, waktu itu magang itu ya gajinya UMR Jakarta ya, jadi masih bisa makan gitu loh. Namanya juga ini ya, magang di perusahaan BUMN, jadi kan nggak asal lain ngasih ya. Ya cukup lah buat sendiri di Jakarta, cukup waktu itu ya, buat sendiri, tapi buat sendiri ya cukup. Waktu itu masih ingat saya ngontrak sama 2 orang ya, satu ruangan yang sempit banget pokoknya, gantian ya, dulu masih temen dari Kuningan ya. Jadi setelah kalian lulus itu, maka kalian akan magang selama 6 bulan. 6 bulan, setelah 6 bulan magang itu, kemudian kalian akan ini ya, ikut Diksarwira ataupun untuk keluarnya SK pengangkatan kalian itu, kalian harus ikut Diksarwira atau pembentukan pribadi efektif, PPE ya. Lah, pembentukan pribadi efektif seperti apa sih PPE itu ya? Kayak latihan militer bela negara itu, bagi yang pernah ya. Kalian akan dikirim ke Pusdikhub Bandung ya, nanti di daerah Pengalengan sono. Kalian akan dilatih semi militer ya, mau senjata, lari tiap hari seperti itu, sampai ada sekolahnya ya gitu kan. Ada malam-malam tuh kalian ya kayak belajar gitu sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Paginya kalian dari jam 4 subuh udah bangun, lari-lari terus, hajar terus. Itu bisa 2 minggu di Bandung gitu, di Pusdikhub. 2 minggu kalian dibentuk menjadi semi militer ya. Untuk syarat keluarnya SK itu seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa merasakannya ya dengan lulus ya. Dengan lulus tes ini, mudah-mudahan kalian bisa merasakannya ya. Nah, pengalaman saya, kalau saya pribadi sih untuk pembentukan pribadi efektif atau PPE ataupun Diksarwira itu di ini ya, di Magelang kebetulan ya. Kalau untuk adik-adik angkatan saya itu di Bandung rata-rata. Kalau saya di waktu itu di Magelang ya, di Parak Bintara. Jadi lebih ini ya, lebih santai ya. Ya dibilang santai ya, santai sih ya. Karena memang kita kan seneng ya, seneng katanya, seneng ini mau jadi pegawai lulus gitu loh. Jadi walaupun ya di macam-macamin juga ya, dikerjain di apa ya. Bagi yang suruh malam-malam itu kerjain, suruh masuk hutan ya, berkelompok gitu, kemudian ada pocong-pocong, macam-macam ya. Itu di hari terakhir tuh. Longmat berkilo-kilo ya, longmat berkilo-kilo, wah luar biasa. Tiap hari memanggul senjata, terus senjata apa, M1 Garand, yang senjata andalannya marinir Amerika dulu ya. M1 Garand itu kirain saya itu ringan ya, berat juga ya. Nah setelah kalian Diksarwira atau pembentukan pribadi efektif ya di Pusdikhub, dilatih oleh tentara ya, keluar tuh SK pengangkatan, tergantung golongan ya. Kalau formasi kalian misalkan S1 ya golongan 3A ya. Kalau SMA ya 2A ya.
ya kisaran untuk 3A kan gaji pokoknya sekitar 3 juta ya. Kalau 2A kan sekitar 2 juta lebih lah, 2 juta koma. Itu dulu ya. Kalau sekarang lebih lagi ya. Kalau dibandingkan dengan PNS memang untuk BUMN lebih, gajinya lebih. Terus terang ya, saya punya kakak tentara ya, jauh dengan saya, dengan masinis. Mohon maaf nih, bukannya membandingkan, maksudnya ini motivasi buat kalian yang daftar ya. Sangat jauh ya, sangat jauh dengan yang diterima oleh saya ya, untuk di BUMN. Karena dari magang aja udah beda ya, di magang aja udah banyak sekali kesejahteraannya ya. Dari magang selama 6 bulan itu nanti kalian bukan berarti didiemin atau lontang-lantung di stasiun ya selama 6 bulan itu. Ini flashback ke 6 bulan ya. Jadi pas saya itu memang dididik ya di namanya BPTP Bekasi Sopyan Hadi. Dulu namanya bukan Sopyan Hadi sih, masih BPTP Bekasi ya. Balai Teknik Perkeretaapian Bekasi ya. Untuk masinis KRL itu kebetulan saya di BPTT, Balai Teknik Perkeretaapian Bekasi ya. Di situ ya 3 bulan ya. 3 bulan itu. Di situ juga saya militer juga, ada tentaranya 2 ya yang mengawasi. Terus belajar juga di situ ya, hampir tiap hari belajar. Subuh udah bangun, udah lari, wah sampai malam bosku, sampai malam bener, serius lo ngerasain nih. Itu kebetulan formasi saya yang ngambil formasi masinis ya, itu sampai malam, sampai jam 4 sore ya bos. Coba bayangkan, dari jam 4 pagi teman-teman dididik, suruh bangun, sholat subuh, lari, jam 7 makan, jam 7 makan, kemudian mandi, jam 8 apel pagi, kemudian setengah 9 udah masuk kelas, istirahat jam 12. Itu wah, itu luar biasa banget, sampai pada ngantuk-ngantuk gitu kan. Tapi lama-lama terbiasa ya, 3 bulan itu terlewati lah. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk serius ya dalam mendaftar di rekrutmen Akademi Supersio ini, jangan setengah-setengah ya. Sudah saya kasih gambarannya, sampai nanti di pendidikannya seperti apa, sampai nanti di kegiatannya seperti apa. Saya sampaikan dari mulai tes administrasi, tes kesehatan, tes psikotes, wawancara, dan kesehatan akhir. Sampai pendidikannya saya kasih gambaran seperti apa ya. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan main-main ya, serius. Karena takutnya nanti di pertengahan sudah lulus malah mengundurkan diri, nanti suruh mengembalikan biaya pendidikan. Makanya serius dalam menjalaninya ya. Teman-teman gak usah nanya, ini berapa jam sih kerjanya, nggak usah. Semuanya udah diatur lah, gaji udah diatur, tergantung golongan gajinya ya diatur. Insya Allah lah untuk di BUMN nih nggak, yang saya rasakan ya nggak kekurangan ya, cukup untuk sekelas kereta api itu cukup banget untuk kita ya, untuk kehidupan kita alhamdulillah cukup banget ya. Apalagi kalian yang mengambil formasi seperti masinis itu kan kalau untuk salary ataupun gaji tuh masinis tuh memang luar biasa lah. Tapi untuk sarjana juga nggak kalah ya. Untuk sarjana kan bisa staf sarjana itu bisa langsung manajer nanti. Pas nanti pendidikan tuh manajer kalau nggak salah ya. Kalau sarjana tuh udah sebenarnya sih udah golongan 3, tapi tergantung pilihannya ya. Kalau di staf ya mungkin staf pelaksana juga sama. Jadi
yang saya harapkan dari saya menjabarkan semua ini dengan waktu yang sangat lama ini, saya tuh pengen pengen kepada teman-teman itu supaya bisa lulus ya, supaya teman-teman itu bisa lulus 100% lah. Bisa lulus, jangan pernah teman-teman itu menyerah ataupun teman itu merasa patah semangat ya dengan rekrutmen ini. Teman-teman baru tes berapa kali gagal nyerah, terus kemudian teman-teman menyalahkan rekrutmennya, kok ini gini-gini. Oh enggak ya, iya, buktinya yang lain tuh lulus kok, ya kan, yang lain lulus. Jadi apa nih yang perlu kita introspeksi aja, apa kekurangan kita, apa kekurangan kita, sesuaikan dengan kondisi, mohon maaf nih, sesuai fisik masa kita nih, formasi apa, walaupun di situ tidak tertera untuk ini kualitas A ya, minimal kita udah tahu diri lah kondisi kita tuh cocoknya apa gitu. Biasanya kalau di lapangan tuh untuk operator-operator tuh pasti dituntut untuk kualitas A ya. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sih, mudah-mudahan ya bisa menjadi motivasi ya buat teman-teman, itu bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ya, untuk lebih baik lagi untuk bisa lolos ya, lolos di rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero ini. Karena yang saya sering katakan, sangat disayangkan teman-teman apabila teman-teman gagal setelah teman-teman melalui beberapa tahap ya, setelah melalui tes administrasi ini, tahap tinggal tes kesehatan akhir ataupun hanya diwawancara gagal ya, tolong dipersiapkan dengan matang, sematang-matangnya ya, persiapkan dengan sematang-matangnya. Untuk yang sudah bekerja pun ya dikondisikan dengan jadwal kerjanya supaya tidak bentrok dengan pekerjaan yang sekarang sedang dijalani, kemudian teman-teman ikut rekrutmen. Jadi jangan sampai teman-teman itu jadi berantakan di tempat kerja yang lama gitu, dikondisikan baik-baik, main cantik, jangan sampai malah timbul konflik di tempat perusahaan yang lama. Sedangkan teman-teman lagi berjuang itu bisa mempengaruhi psikologis teman-teman. Iya, bisa mempengaruhi dan bisa jadi menimbulkan salah satu faktor kegagalan ya. Salah satu faktor kegagalan teman-teman bisa dari situ ya. Dari manajemen yang tidak baik di pekerjaan yang lama. Akhirnya teman-teman nggak fokus. Main cantik aja, karena banyak juga teman-teman saya yang dulunya kasir-kasir minimarket, yang dulunya kerja di pabrik, banyak ya teman-teman, banyak ya. Mereka lebih memilih ya perusahaan BUMN yang jelas ya. Pada saat mereka rekrut itu mereka ya sama, masih bekerja juga di tempat lain ya. Cuma mereka main cantik ya, main cantik artinya tidak ada konflik, senyap gitu kan ya. Kalau bisa sih nggak usah ya tahu yang lain ya gitu kan, teman-teman yang kira-kira bisa dipercaya aja yang tahu, harusnya kita bisa lancar ya dalam mengikuti tes ini ya. Semoga diberikan kelulusan ya teman-teman ya. Nanti di video-video berikutnya saya akan selalu memberikan gambaran-gambaran, informasi-informasi mengenai seputar rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero ya. Silakan nanti untuk teman-teman yang mau komen ataupun yang mau menyampaikan isi hati ataupun pendapatnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kalau saya bisa menjawabnya ya, karena kan segera saya jawab ya. Kalau memang saya tidak bisa menjawab langsung, kemungkinan saya akan baca dulu dan siap dipelajari dulu baru dijawab ya. Takutnya saya memberikan jawaban yang salah ya teman-teman. Ya teman-teman, ini sebagai penutup
saya sebagai motivasi kalian, saya masih memegang kartu peserta tes saya nih tahun 2012. Ini sebagai motivasi kalian, jadi saya masih memegang kartu waktu rekrutmen 2012 ini. Seperti ini kartu. Nah, seperti ini saya laminating ya, saya laminating. Ini stempel dari panitia Daup 1 Jakarta masih ada nih. Ini separohnya tuh diambil sama panitia. Ini separohnya ada nih. Stempel, kemudian dikasih kita terus tanda tangan ya. Ini 9 tahun yang lalu teman-teman, 9 tahun yang lalu masih ada, masih saya simpan tuh lihat. Kartu peserta penerimaan pegawai baru PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, nama, tanggal lahir, nomor identitas ada nih, nomor KTP masih saya simpan teman-teman. Coba lihat besinya sampai agak karatan nih. Saya pakai lagi. Nah, ini gambaran saya 9 tahun yang lalu nih. Hasil saya berdoa nih, berdoa tiap malam sama puasa nih. Ini mau berjuang terus tanpa pantang menyerah seperti ini. Nah, ini ada motor lewat. Ini sebagai gambaran nih teman-teman, sebagai gambaran kalian supaya tahu apa itu perjanjian kontrak magang di kereta api nih. Saya masih pegang suratnya, saya masih pegang perjanjian pemagangan antara PT Kereta Api Indonesia Persero dengan saudara Cecep Supriyadi, ya saya sendiri ya. Nih, pada hari Senin tanggal sekian tahun 2012, PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai pihak pertama dan saya sendiri sebagai pihak kedua. Ini pihak pertama dan kedua selanjutnya disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Ini gambarnya saya jelaskan ya, supaya teman-teman ada gambaran bahwa pihak kedua adalah peserta rekrutmen calon pegawai masih calon pegawai ya di Kereta Indonesia Persero tahun 2012, nomor keputusan sekian bahwa berdasarkan pasal sekian gitu. Nih intinya nih nanti di sini ada namanya masa pemagangan. Masa pemagangan selama-lamanya 6 bulan. Magang 6 bulan, Bro. 6 bulan ini. Kewajiban pihak kedua mengikuti program pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan sampai dengan dinyatakan lulus perusahaan. Jadi magang itu juga pun sama ya, bisa dinyatakan lulus dan tidak lulus. Kalau kitanya sakit-sakitan, tidak bisa melanjutkan ya nggak lulus. Terus harus menjaga nama baik perusahaan. Nah, ini yang jadi mungkin pertanyaan bagi teman-teman ya. Nih, haknya nih, hak pihak kedua atau kitanya nih. Selama mengikuti program pemagangan, pihak kedua berhak uang magang yang besarnya setara dengan gaji pokok pegawai PT Kereta Api Indonesia Persero yang berlaku bagi golongan ruang 2A ya, dengan masa kerja 0000. Jadi nanti teman-teman itu walaupun magang itu dapat gaji pokoknya, gaji pokok 2A atau setara dengan UMR ya. Iya, setara UMR Jakarta waktu itu. Cukup lah buat teman-teman kalau untuk menghidupi diri sendiri ya. Terus tunjangan pangan, remi emolumen, uang saku, uang perjalanan dinas dan diikutsertakan dalam program jam sostek sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Jadi selama teman-teman pendidikan ada ininya loh. Ada rapelannya loh, pas rapelannya ya. Coba deh. Ini tuh ya uang saku, uang perjalanan dinas. Uang perjalanan dinas itu kalau teman-teman pendidikan di Bandung itu dibiayai naik keretanya semuanya. Pendidikan di Pustikhub ya dibiayai itu. Ataupun teman-teman lagi ini ya waktu saya misalkan lagi acara praktek di Dipo Depok
dikasih ya uang ini, uang makannya apa dikasih semuanya. Jadi pokoknya enak banget teman-teman, begitu udah magang tuh udah dijamin lah ya, teman-teman udah magang udah jamin ya, uang saku ada, luar biasa. Nah pas ini ya, pas lulus dari pendidikan itu ternyata dapat rapelan teman-teman. Saya juga heran, tapi dapat rapelan ya. Mungkin tunjangan itu udah masuk ya, rapelan. Jadi waktu itu kaget juga tuh, kan lumayan juga pas lulus pendidikan kemudian diangkat jadi pegawai dapat rapelan, luar biasa banget ya. Jadi udah enak lah pokoknya teman-teman lah, pokoknya enak. Makanya teman-teman jangan ini ya, jangan separuh-separuh, berjuang maksimal, pokoknya berjuang maksimal supaya bisa lulus ya, supaya bisa cerita kayak saya gini nih tuh. Saya bisa cerita nih tuh, surat perjanjian bersama, perjanjian pemagangan sama tanda kartu gini tuh, ada, masih saya simpen 9 tahun mau 10 tahun bro, saya simpen nih, cerita bro. Jadi teman-teman harus semangat banget ya, jangan sampai kendor, jangan sampai melemah. Sudah tanggung nih, udah mau tes wawancara, maksimalkan diri. Apabila teman-teman nanti ada pertanyaan, ada sesuatu yang memang tidak paham, silakan di kolom komentar saja ya, silakan di kolom komentar, nanti saya jawab ya. Saya jawab secara transparan, nggak tersembunyi-sembunyi, nggak. Saya biasanya bikin konten itu nggak mau kalau separuh-separuh ya, saya kasih semuanya lah. Saya nggak mau ada separuh-separuh, saya kasih buat teman-teman, saya kasih. Terus pokoknya terus dukung channel saya, jangan lupa subscribe-nya ya, like and komennya. Semoga saya bisa untuk terus memberikan konten-konten terbaik bagi teman-teman yang sedang berjuang di rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero ini. Dan semoga teman-teman semuanya diberikan kelulusan ya, diberikan kelulusan. Pesan saya yang selalu buat teman-teman, saya selalu tekankan buat teman-teman ya, banyak-banyak berdoa, banyak berlatih, minta restu sama orang tua ya, minta restu. Sholat tahajud jangan lupa dijalankan bagi yang muslim ya, karena doa adalah sebuah kekuatan ya. Usaha dan doa itu suatu kolaborasi yang luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tampilkan ya beberapa kegiatan foto aktivitas pasti ruang kelas ya. Ya di ruang kelas aktivitasnya seperti ini nih. Ini angkatan saya ya, angkatan saya di tahun 2012. Terlihat situ buku ya, buku berserakan di atas kursi ya, itu pertandanya kita baru beres belajar ya. Di sini banyak sekali materi yang diajarin ya. Kebetulan kan ini kan teknik ya untuk masinis, jadi teorinya sangat banyak ya bukunya. Pertama nanti peraturan-peraturan dinas gitu kan, dipelajarin semua peraturan dinas-dinas di kereta ya. Peraturan-peraturan dinas tentang ini ya, perkereta-apian, jadi tentang semboyan-semboyan, tentang persinyalan, teknik-teknik KRL dan sebagainya nanti dipelajarin semua. Waktu itu saya di BPTP memang seperti itu ya. Ya sangat berkesan sekali ya. Ini selanjutnya ya waktu praktek di KRL ya, bersama dosennya langsung dari tim sarana ya. Nih kita dikasih penjelasan sama tim sarana nih, pakai dosen pembimbing nih. Selanjutnya yaitu pas gambar Tiksarwira ya, Tiksarwira di Magelang. Memang agak terbatas, ya nggak punya banyak foto ya. Ini salah satu hiburan saya nih, kita ini, karena memang agak penat juga ya pelatihan militer ya, selama 8 hari di Magelang ya. Nih foto-fotonya seperti ini nih ya, sebagai gambaran aja buat kalian ya, supaya ada gambaran untuk kedepannya setelah lulus di
rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Ya ditunggu kedatangannya, ditunggu kehadirannya untuk bergabung di PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga kalian semua diberikan kelulusan. Amin.